longgar, enggak. Makanya jangan suka ngelantur. Memangnya tadi malam kamu dapat yang longgar, yo? Kadir tuh yang lantur. Gimana? Bagus gak lukisan gua? Bagus kok. Hah? Ada kulang ada sini mak kalau kusudu kudu sulu bede. Maaf, apa maksud Anda? Begitu kau kasih lah. Situ bakal kan situ kau kapok bingung lu ya. Nonok kena bersuluk, dubla. Kulo kan kulo sulah kan sih bulu kontak dah. Alak bata gua matau. Por, soal bata kurang matau. Soalnya mana kurang tahu. Habis beres makan gabah. Pak, mungkin ini bahasa Manado. Nanti saya ngomong sama dia. Ngoni mau kemana? Anak sinak balak kasih ko pergi hati rono. Kider no jana. Ku kenaro ay ini ngomong ucul. Permisi Pak, mungkin dia bicara bahasa saya. Terus ang kade roti dal ni kadi. Hari. Ini bahasa Bugis, Pak. Agreba. Akare ba saya kalau Bahasa Mangkasar ini, Pak. Oh ya Pak. kalau di sini kalau Orang India yang lain itu Pak, biar saya tanya lagi. Orang India juga. Orang India bagaimana? Saya pasti. Saya sudah lupa. Orang bilang, abang tukang begadang. Pulangnya malam, mulut bau minuman. Biar abang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Cing? Salam hangat kembali dari saya Lupus. Salam nostalgia. Membahas film komedi tempo dulu emang gak ada habisnya nih Cing. Kali ini Lupus akan ceritain film dari Om Kadir dan Om Doyok yang rilis di tahun 1993. Film ini berjudul Mumpung Ada Kesempatan yang disutradarai oleh Arijal. Film ini menceritakan tentang Kadir dan Doyok yang banyak mendapat kesempatan dalam hal apapun, namun mereka tak dapat merebutnya, yang ada selalu salah dan berantakan. Biji mana kekocakan Doyok dan Kadir yang ditemani artis cantik Ayu Azhari dan Cut Keke ini? Yuk kita langsung ke alur ceritanya. Kita sama-sama cinta, semoga takkan berpisah. Kita sama-sama cinta, semoga hidup bahagia. Bagaimana ini, yo? Kita dipecat. Diceritakan Bagaimana, Raja? di awal film Kadir dan Doyok baru aja menjadi pengangguran karena mereka dipecat jadi saptam oleh bosnya. Mereka pun akhirnya berjalan luntang-lantung. Duduklah mereka dan membeli mie ayam. Di waktu itu Kadir pun tak sengaja membuka koran dan dia membaca kolom lamaran pekerjaan yang berisi dicari dua pria. Dicari 2 orang pelayan pria untuk kerja di rumah kos pramugari. Membaca informasi itu, Kadir kemudian kasihkan koran itu ke Doyok, yang kemudian Doyok pun refleks kegirangan yang membuat Kadir terjatuh karena bangkunya ngejelengit. dicari Minyak, Om. 2 orang pria penyanyi berbakat untuk show di diskotik. Nah, goblok lu ah. Uang papasan buat bayar mie lu tumpah-tumpahin. Mau-maunya dia jadi pembantu. Ntar tanya aja sana pada mereka. Iya sih, tapi kita mesti curiga. Kenapa dari satpam? Pada Silakan masuk. Dikirim dari Yayasan Sumber Daya Pembantu. saya Doyok Nan. Banyak pengalaman kerja. Kok aneh mau jadi pembantu? Kita udah bilang kalau kita nggak bisa ngasih gaji gede loh. Tapi secara ekonomis wajar lah. Menurut perhitungan gengsi memang aneh. Akhirnya mereka berdua datang dan didahului oleh Doyok.
Dan dia pun mendatangi rumah kos itu untuk konfirmasi bahwa dia adalah pembantu yang Betul, baru bebas pajak, yang disalurkan ke makan, rumah tersebut tidur, oleh di agen. luarnya, free. Tak lama kemudian datang Kadir untuk konfirmasi juga dengan penghuni kos, tetapi Kadir sedikit buat kacau karena dia datang membawa masuk sepedanya. Wanita itu pun menyuruh Kadir untuk masuk ke kamarnya yang terdapat Doyok. Tetapi apa yang terjadi? Di saat Kadir bopong sepeda itu, ternyata sepedanya nyangkut di variasi lampu plafon. Kadir pun mencoba untuk mengambil kembali sepeda itu. Tetapi dia pun malah ngegantung di atas lampu. Melihat kejadian tersebut, satu wanita mencoba menolong Kadir. Dan apa yang terjadi? Mereka berdua malah terjebak di atas lampu plafon itu. Hati-hati. Pintu samping saya sudah buka. Kamu lewat sana terus ke kamar ya. Daripada kacau begini, lebih baik sepeda ini saya taruh di luar saja ya. Ya deh. Di saat Doyok berniat buang sampah di depan rumah, dia pun melihat ada seseorang tetangga yang membawa sepeda Kadir. Dengan jiwa pertemanannya, Doyok pun naik pagar dan dia pun teriak-teriak sambil buang sampah. Putak, tolongin gua. Ayo. Buka dong, goblok gua. Tak tahunya bajunya Doyok ternyata nyangkut di besi pagar. Setelah itu Doyok pun berlari kejar pria tadi sambil teriak maling. Maling! Maling! Tangkap tuh maling tuh! Maling! Maling apa? Tak tahu. Maling jemurannya? Tak tahu. Tak tahu. Di saat ada mobil Kopaja lewat yang mau ke bengkel, Doyok kemudian mencegatnya dan dia pun akhirnya naik mobil itu. Dengan mandein serius, Doyok pun suruh sopir kejar maling sepeda dulu, baru pergi servis mobilnya. Ini mau ke bengkel. Bengkelnya ntar aja. Kejar tuh maling sepeda. Bilang sama sopir, suruh tancap gas ya. Mas ini polisi ya? Kadang-kadang. Hah? Dia tabrak aja ini, kamu ini. Iya. Dasar. Tancap. Cabut! Baru nanam dicabut gimana Pengejaran sih? pun berakhir dengan Doyok bisa menemukan pria itu. Tetapi naas bagi Kopaja yang terpaksa kecebur ke dalam danau. Mas, salah lihat. Loh, kok bukan sepeda Kadir? Heh, kok ngerendam? Waduh. Tiba-tiba Kadir pun nongol di lokasi dengan naik ojek. Akhirnya si Kernet dan sopir datengin Doyok. Dia pun menanyakan ganti rugi kerusakan mobil yang kecebur. Dengan refleks Kadir pun alihkan pembicaraan mereka berdua. Yang pas mereka cari Doyok, orangnya sudah menghilang. Ternyata Doyok ngumpet di atas tiang bendera. Yuk, kita cari. Aman, Der, aman. Aman, turun. Selepas itu akhirnya Kadir dan Doyok memutuskan untuk pergi dan mengundurkan diri menjadi pembokat. Di suatu tempat mereka menemukan sebuah rumah besar, kemudian memasuki rumah tersebut. Ternyata rumah itu adalah rumah seorang perampok. Para perampok itu pun sedang menghitung hasil dari rampokannya. Kita pindahin ke tempat lain. Di saat para perampok itu pergi, Kadir dan Doyok yang sudah menguping ternyata mendekati. Kagetnya mereka ternyata isinya emas batangan. Doyok pun umpetin satu batang emas. Di saat para perampok itu masuk kembali, sungguh Orang punya kaget emas maling kan batangnya nggak kurang dosa. satu. Kita bisa kaya. Mumpung ada kesempatan. Bagaimana? Semuanya beres? Beres. Oke, gua yang ngambil sendiri. Lu gua nggak kasih. Lancar, bos. Kok cuma 4? Barusan ada 5. Jangan coba-coba bohongin gua. Gua bisa jadiin kamu semua jadi makanan macan di Ragunan. Ayo, segera dicari. Kalau sampai tidak Bos ketemu, Tarjan pun tak mau tahu emas itu harus kembali lagi. Dia pun akhirnya tebar ancaman kepada anak buahnya. Kalau tidak kembali, nyawa jadi ancamannya. Dalam pelarian membawa emas itu, mereka pun menemukan perahu di tepi danau. Kemudian Kadir dan Doyok naik ke perahu tersebut. Dan entah biji mana ceritanya, tiba-tiba mereka sudah berada di tengah danau, habis bangun dari tidur. Bangun, Dir. Udah siang, Dir. Di mana kita ini, yuk? Kok di tengah laut? Di dalam suasana itu, Kadir dan Doyok pun memutuskan untuk menepi ke salah satu daratan. Apa yang terjadi setelah mereka menepi, ternyata perampok itu ada di sana. Dan mereka pun dikejar kembali. Sakit perut juga ya? Ster. Orang segini banyak ngantri, kalian malah enak-enak main catur.
Hah? Tuh mereka. Hei! Setan! Untung aja di situ terdapat perahu boot sedang ngetem. Doyok pun hidupkan perahu itu. Di saat Kadir mau naik boot itu, dia pun tak terasa emas yang di dalam kardus terjatuh masuk ke dalam air danau. Akhirnya kayak nggak jadi, pekerjaan nggak ada, mereka pun luntang-lantung jadi pengangguran lagi. Tadinya Doyok mau berniat mau cari pinjaman ke bank. Saat niat itu hampir dijalankan, mereka ternyata dipertemukan kembali oleh para perampok itu. Tuh. Benar kan saya bilang, bakal gak beres lagi nih. Loh. Hah? Itu kan mereka itu. Goblok. Kamu kemana ini, yuk? Cepetan. Belok kanan. Stop. Terang aja letter S. Mana berani berhenti dia. Pengen kena tilang. Terus? Nah, itu dia. Gue yang nutup ya. Ya. Oh, loh, kok dia? Itu mereka. Awas. Lu di sini aja, tenang aja. Awas. Ya. Stop. Loh, Adir, Ya. loncat. Terjadilah pengejaran jilid 2 dan kali ini Kadir dan Doyok naik mobil Kopaja kembali. Selamat, aman. Hei! Tidak kalah para perampok itu pun juga kejar mereka menggunakan mobil. Bak artis besar Kadir dan Doyok pun dipoto jepret sana jepret sini oleh para perampok itu. Merasa mereka seperti artis, Doyok pun jawab ketika seorang bule bertanya siapa mereka. Itu penggemar saya. Bintang film. Bintang film. Kamu populer? Yes. Akhirnya Doyok dan Kadir pun bisa meloloskan diri kembali, mengecoh para pengejarnya itu. Tak disangka tasnya bule Amrik itu tertinggal di dalam Kopaja. Ada paspor dan tiket pesawat ke Surabaya, serta baju dan tasnya. Wih, Kiyo. Oh, tiket pesawat Surabaya. Kita lapor pada polisi, yuk. Jangan dong. Lu nggak tahu bisnis lu. Kita pulangin nama yang punya. Kita minta uang jasa, mumpung ada kesempatan. Ternyata niat mereka benar-benar nekat. Mereka pun sampai di bandara berniat pergi ke Surabaya menggunakan tiket kedua bule yang tadi. Di bandara tersebut, Tarjan juga sudah mengendus keberadaan Kadir dan Doyok. Di saat mereka dicegat Pak Saptam untuk tunjukkan identitas diri, melihat pasangan luar negeri yang berbahasa aneh, Pak Saptam pun tak ingin pusing dan disuruh lanjut masuk. Kadir dan Doyok pun akhirnya ikut-ikutan supaya mereka tak dicurigai, menggunakan bahasa aneh juga. Pikiran mereka sih ingin langsung masuk, tetapi keadaan tak berpihak yang malah membuat kekacauan di bandara. Alo, kasi lakad mo kondisi lo, balik kondisi lo ba di? Maaf, apa maksud Anda? Tutu baka na kasi takang kunang kakapok tingong lo ya. Kutula ka nun, sige bulo kontak na ka. Soalnya bata kurang matau. Poros tuh lah. Habis beres makan gabah. Pak, mungkin ini bahasa Manado. Ngoni orang ngomong apa? Anak sinak balak kasi ko pag-ate Rono. Wala ko di siya, wala ko. Dia bahasa orang India yang lain itu, Pak. Biar saya tanya lagi. Bapak ini nggak percaya sih. Dia bagaimana? Saya pasti orang India. Soal biaya pengejaran nggak usah takut. Kayak baru kenal aja. Bandit-bandit itu harus ditangkap. Pokoknya, jemput mereka sekarang juga di airport Juanda. Akhirnya Doyok dan Kadir tiba di bandara Juanda. Mereka pun disambut oleh seseorang di bandara itu. Sungguh beruntung nasib Kadir dan Doyok yang memakai identitas dari Tommy dan Bobby. Mereka ternyata dibawa ke rumah omnya yang kaya raya bernama Om Sadewa. Tetapi bukan itu, melainkan si Om mempunyai keponakan yang caem-caem bernama Santi dan Nita. Malu-malu, anggap saja masmu sendiri. Nah, tuh mereka. Ayo, Bobby. Nita. Tommy. Santi. Nita. Karena Doyok dan Kadir ngakunya dirampok barang-barang bawaannya. Kemudian omnya pun kasih uang ke mereka 1 gepok untuk belanja pakaian dan kebutuhan Ini yang untuk beli lain. pakaian dan keperluan kalian. Yang hilang lupakan saja, oke? Terima kasih, Om. Nggak usah. Kami tidak mau ngerepoti Om. Ambil. Nasib mujur kini dialami Doyok yang sedang healing bersama Nita di pantai. Mereka berdua pun seperti pasangan yang dilanda badai asmara yang sangat Lihat pemandangan romantis indah sekali. begini. Saya di depan di sini. Orang bilang, abang tukang begadang. Pulangnya malam,
mulut bau minuman. Biar abang mabuk, jalannya sempoyongan. Aku tetap cinta dan sayang sama abang. Kalau memang ingin cinta, coba dong mana buktinya. Semuanya ku serahkan, itu sih terserah abang. Kita sama-sama cinta, semoga takkan berpisah. Kita sama-sama cinta, semoga hidup bahagia. Tarjan akhirnya mendatangi kediaman omnya itu. Dia mengaku menjadi omnya Doyok dan Kadir yang datang dari Kuwait. Cicak dan Kadal, jangan coba-coba ngibulin buaya. Tadi jatuh di kali waktu kita berdua lagi diuber-uber. Jangan coba-coba lari. Bagaimana? Jadi nggak? Iya. Ngapain berunding? Biar kata kamu lari ke lubang semut, gua bor pantat kalian. Dalam kebimbangan yang dialami oleh mereka menghadapi geng Tarjan yang menuntut emas itu kembali, mereka pun seperti buntu mau berbuat apa. Dan ujung-ujungnya mereka masa bodoh mau diapain juga. Udah ada detak jantungnya, yo. Hidup ini cuma sekali, Dir. Jangan dibikin tegang. Ntar lu bisa mati bengong. Bos bandit itu sudah ngancam. Kalau emas itu tidak dikembalikan, kita akan dihancur binasakan. Keesokan hari mereka berdua pun diajak oleh Nita dan Santi ke peternakan sapi. Sebelum itu Santi pun telah bertemu dengan omnya Kadir dan Doyok yang dari Kuwait tadi. Buat kaget mereka aja. Pas banget tanpa disadari Tarjan sudah di luar gerbang. Kadir dan Doyok pun tak mau bertemu dengan omnya itu karena mereka mau dijodohkan dengan cewek-cewek jelek, keponakannya omnya dari Kuwait. Dia kepengen ngawinkan dua putrinya yang jelek dengan kita. Kalau gitu cepat ngumpet, dia sudah hampir masuk. Padahal kita senang sama itu berdua. Akhirnya dengan banyak alasan mereka pun ngumpet di atas kandang sapi. Ternyata ahli juga. Mau coba-coba lari ya? Pada suatu ketika Kadir dan Doyok antar para pacarnya itu ke salon. Dalam keheningan di ruangan tersebut, mereka berdua adakan konspirasi untuk kabur dari kenyataan. Mumpung ada kesempatan, kita kabur saja. Keadaan sudah gawat banget. Gua sih setuju, Dir. Tapi nggak cara ngabur begini. Kita bisa jadi gembel lagi. Asalnya kita gembel, kembali gembel, dah apa-apa. Ternyata apa yang direncanakan mereka pun gagal total. Karena Bobby dan Tommy yang asli sedang berada di rumah Om Sadewa. Kelakuan Kadir dan Doyok menjadi bahan perbincangan di rumah Om Sadewa. Bobby dan Tommy pun menyimak kelakuan Kadir dan Doyok di rumah itu atas penjelasan omnya. Tiba-tiba Pak Pol mendatangi rumah tersebut bersama Kadir dan Doyok. Saya yang bawa polisi ini, Om. Nggak usah pakai laku om. Ceritanya panjang, Om. Awalnya karena dia pakai haji mumpung. Mumpung ada kesempatan. Sudah, pergi. Bawa tabang jelek kamu semua jauh-jauh. Pemikiran yang cerdas dari mereka bekerja sama dengan polisi membocorkan Tarjan yang berada di rumah itu yang merupakan bos geng mafia dari Jakarta. Di mana yang mengaku om mereka, Pak? Ada di kamar atas, Pak. Apapun jasa mereka pada polisi, Pak, itu bukan urusan kami. Masuk. Dia ada di kamar atas. Periksa. Apa yang terjadi dengan Nita dan Santi? Ternyata mereka lebih memilih Kadir dan Doyok dibanding Bobby dan Tommy. Mereka pun akhirnya hidup bareng wanita-wanita itu di rumah. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk hidup bersama Kadir dan Doyok. Kali ini mereka pun dituntut pekerjaan dan penghasilan oleh para pacarnya itu. Segala jenis lowongan pekerjaan di koran mereka jabanin semua. Satu persatu mereka pun coba dan datengin. Dan terakhir mereka pun membuat billboard super besar pesanan dari seseorang. Dengan sukses mereka pun selesaikan proyek itu. Dan si bos yang pesan pun sangat senang hasil kerja mereka. Gimana? Bagus gak lukisan gua? Bagus kok, hanya jangan suka ngelantur. Kadir tuh yang ngelantur. Hah? Dasar kadal Mesir. Brengsek kena muka saya.
Ternyata mereka tak memperhitungkan tempat yang ternyata di apartemen yang menghalangi kamar-kamar dari penghuninya. Selesai filmnya, Cing. Terima kasih ya udah mampir di channel ini. Dukung terus perfilman dalam negeri dengan selalu support kami ya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bilang, abang tukang begadang, pulangnya malam, mulut bau minuman. Biar abang mabuk, jalannya sempoyongan. Aku tetap cinta dan sayang sama abang. Kalau memang ingin cinta, coba dong mana buktinya. Semuanya ku serahkan, itu sih terserah abang. Kita sama-sama cinta, semoga takkan berpisah. Kita sama-sama cinta, semoga hidup bahagia.